Bang Taufan, tentu sudah dicermati pemberitaan di media sosial, dan juga isu-isu terkini yang menjadi perbincangan di tengah publik ya. RUU TNI yang sekarang sudah disahkan menjadi undang-undang TNI. Apa pendapat seorang Taufan sebagai mantan aktivis mahasiswa 98 yang sekarang juga begitu giat menggaungkan kedamaian, kerukunan, dan persatuan di tengah bangsa ini? Silahkan. Ya, terima kasih Bang Jondro. Ini perlu juga kita memahami ya, bahwa RUU TNI ini yang coba digiring opininya sejak RUU sampai sekarang juga masih belum selesai ya, demo-demo, dan juga framing menyatakan bahwa TNI akan menghidupkan kembali dui fungsi ABRI. Perlu kita ketahui bahwa dui fungsi ABRI ini itu pada awal pencetus dui fungsi ABRI itu mempunyai niat yang sungguh luar biasa, yaitu ada fungsi sosial dan fungsi politik. Nah, fungsi sosialnya tentu kita tidak bisa melepaskan diri bahwa TNI adalah institusi yang lahir dari Laskar Rakyat. Ya, jadi rakyat yang berhimpun, bersenjata, kemudian dia mengorganisasikan dirinya menjadi tentara Republik Indonesia. Kemudian dalam unsur politik ketika itu memang tentara melihat bahwa ada ketidakseimbangan politik. Ya, bagaimana ada satu kekuatan waktu itu yang sangat signifikan yang dipakai kendaraan sebagai proksi saat itu, yaitu Partai Komunis Indonesia. Sehingga pada saat itu di fungsi ABRI benar-benar bisa menjadi stabilisator agar bangsa ini juga tidak masuk dalam perangkap komunisme. Memang tentu kita pahami bahwa pada masa-masa di Orde Baru terjadi deviasi dan penyimpangan, tapi itu bukan kena TNI-nya, tapi karena ada beberapa pemikiran-pemikiran yang saat itu melampaui daripada fungsi ABRI itu sendiri. Kemudian kita lihat bahwa undang-undang TNI yang sekarang ini memperlihatkan bahwa TNI ini tidak mengambil ranah sipil sama sekali. Justru TNI itu hadir untuk sebagai sinergisitas terhadap perannya yang semakin menguat. Contoh ya, peran TNI ada di Mahkamah Agung contohnya. Ya karena memang ada peradilan militer. Dan jika orang bilang kenapa TNI tidak masuk dalam peradilan sipil, justru saya ingin memberikan penilaian bahwa saat ini peradilan militer yang jauh lebih luar biasa. Hukumannya jauh lebih bagus ketimbang juga peradilan sipil ya. Bukan saya menafikan daripada peradilan sipil. Kita bisa lihat beberapa hakim yang kemudian menerima suap dan juga menyangkut perkara-perkara lain. Itu membuktikan bahwa ada persoalan akut yang terjadi dalam peradilan sipil. Justru saya melihat peradilan militer ini justru hukumannya jauh lebih signifikan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat bahwa ada peran bagaimana TNI itu masuk ke jabatan-jabatan yang sebenarnya TNI sudah berkiprah di situ. Seperti Bakamla, itu TNI sudah berkiprah di situ. Kemudian juga di Cyber ini penting. Kenapa? Karena Cyber ini jangan dianggap ini menjadi ranah sipil ANSI. Tapi Cyber ini melihat bahwa potensi ke depan itu, risiko negara ini mengalami defeat and impera kembali, itu justru ada di dalam ranah Cyber. Jadi saya melihat tidak ada yang berubah daripada TNI. Bahwa TNI tetap mengedepankan profesionalisme, TNI tetap mengedepankan bagaimana dia mengelola organisasinya secara konsisten. Saya ingin memberitahukan Bang Jondro ya, 98 ya, 98 itu ada kebesaran hati TNI di mana mereka mau kembali ke barak ya, kembali ke barak loh TNI. Dan ada kebesaran hati dari pemimpin-pemimpin TNI yang dia mau ya tidak terlibat dalam fraksi TNI lagi di MPR. Dulu ada fraksi TNI di MPR. Tapi kebesaran hati dari pemimpin-pemimpin TNI ketika itu mau kembali ke barak, mau kemudian melepaskan hak privilege-nya di MPR, membubarkan fraksi ABRI waktu itu, dia itu konsisten. Sehingga TNI sampai hari ini masih konsisten. Satu-satunya lembaga menurut saya yang tidak pernah ikut cawi-cawi pilpres.
maupun cawi-cawi dalam pilkada. Abang bisa bayangin nggak bang, seseorang dari unsur TNI mau jadi bupati, terus bikin surat ke Panglima, mundurin diri, pensiun. Harus mundur ya? Mundur. Itu udah dilakukan lama sama TNI. Jadi TNI ini paling konsisten. Nah kalau kemudian kelompok-kelompok tertentu meminta supaya TNI itu, wah ini dui fungsi segala macam, dui fungsi yang mana? Dui fungsi waktu itu, ya ada kontekstual dui fungsi waktu itu sangat dibenarkan. Karena satu, pemberontakan. Kedua, ada proksi dari PKI. Ya, yang ingin merubah negara ini, ingin merubah Pancasila. Ya penting TNI hadir di situ untuk menjaga stabilitas nasional. Kemudian kalau kemudian orang mencaci maki TNI pada zaman Orde Baru, itu bukan TNI-nya. Ya kan? Itu ada tapi jujur aja, Orde Baru ketika itu mampu menghadirkan stabilitas. Mampu menghadirkan stabilitas pada saat itu. Memang pasti ada kekurangan, pasti ada kelemahan. Ya bukan berarti kita kemudian menghakimi semua kelemahan dan semua kesalahan ini dan ditimpakan semua semata-mata ke TNI. Wah nggak bisa, itu nggak fair. Ya, wah nih Orde Baru nih kena kiprahnya TNI, maka kita terpuruk. Itu nggak bisa begitu. Waduh, fungsi ABRI meniadakan banyak aktivis-aktivis segala macam kena TNI, itu nggak bisa juga kita menyalahkan seperti itu. Bahwa kemudian ada peristiwa-peristiwa sejarah itu merupakan peristiwa-peristiwa dinamika peradaban Indonesia. Sehingga kalau sampai hari ini, Bang ya, kita sampai pada satu titik di mana kita dewasa, ya, itu semua karena ada keinginan kuat dari para pemimpin, termasuk juga di kubu TNI. Aku bisa bayangin nggak? Ya, 28 tahun, ya reformasi 28 tahun ya, kurang lebih ya. Ya, 98. Jadi 98, 28 tahun ya, kurang lebih ya. Ya, 28 ya. Abang bisa bayangin nggak? Ada nggak pernah kita dengar TNI ikut cawi-cawi? Pilpres. Ada nggak kemudian TNI ikut bermain-main mendukung paslon tertentu? Nggak ada bang. Sekalipun calonnya pernah juga calon dari militer. Abang lihat SBY dan Prabowo. Ya, ini pemimpin militer. Ya abang lihat ya. Komitmen terhadap demokrasi. Mereka ingin mencalonkan diri menjadi presiden, bikin partai. SBY bikin partai Demokrat. Prabowo bikin partai Gerindra. Ini kan pemimpin militer kan? Termasuk Wiranto dengan Hanuranya. Kemudian Edi Sudrajat dengan PKPI-nya. Ya kan? Kemudian diterus oleh Pak Hendro. Mereka ingin mengambil kekuasaan dengan cara demokratis, bikin partai. Bisa bayangin nggak? Bagaimana kita harus respect sama mereka? Gitu, nggak ada yang mereka namanya mau ngambil kekuasaan dengan cara-cara inkonstitusional. Jadi kita harus pahamin itu. Jadi dalam konteks, wah ini dui fungsi ABRI, hati-hati ini kudeta, tentara ingin menguat, nggak ada kok. Pemimpin militer itu menggunakan sistem demokratis. Hari ini Prabowo menjadi presiden, itu 3 kali atau 4 kali dia gagal melalui jalur mekanisme demokrasi. Ya, baru sekarang dia jadi presiden.